ini make up. Gue tuh kayak nggak tahu, terus kayak lupa gitu. Oh iya, hari Rabu Abu gitu loh, hari Rabu Abu. Terus kan makanya gue ngajakin lu gitu, kayak buat apa gue make up gitu. Ngapain emang lu? Ini kalau mau ibadah. Ini aja gue mau bikin rekaman di YouTube tentang kayak sharing renungan gitu. Tapi dulu paharnya Rabu Abu, terus ditambah lagi gue lagi ada kelas barusan tadi. Ayo Allah. Gue kayak buat apa gue make up? Emang anak dodol emang. Ya udahlah. Terus karena gue nggak mau ini kan, gue mau kayak session makeup gue yang bagus ini ya udahlah, ayo gue ajakin lu akhirnya, ayo chatting, kamu bisa langsung gitu. Iya. Lu bisa langsung, kalau nggak bisa langsung, aduh. Oke, siap, kita belajar sharing. Oke, renungan bareng aja ya. Iya. Oke. Hanya aku. Lupa lu lucon. Halo guys, welcome back to Dariku ID Channel. Dan channel ini adalah milik kita berdua ya sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan ada teman LDR-an. Jauh ya Syai. Ngomong-ngomong dia ini tuh orang Jakarta Timur, kan Galur di Jakarta Timur ya. Kan lu kan rumahnya di Galur di Jakarta Timur, nah gue di Jakarta Barat. Kayak jauh gitu, kayak gue mau ke rumah dia tapi kayak aduh gimana nih. Itu siapa? Lu gila mau ke rumah siapa? Pusat mana ada, gue tinggal di Jakarta Timur, tau gue Jakarta Pusat tuh aneh lu. Galur ini Jakarta Pusat. Apa ya? Galur bukannya gue ngelewatin kampus gue terus di ngaco. Apa Galur itu ya halte BO itu. Kapan yuk kita jalan-jalan yuk Omikron. Tanpa memperpanjang waktu lagi, ayo kita mulai. Buset mana ada Galur Jakarta Timur. Dibahas lagi. Kocak emang bocah. Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi. Yuk kita mulai. Ini gue lagi mau sharing nih, gue mau ngajakin kalian untuk renungan bareng sama gue, sharing pengalaman hidup mengenai pengalaman hidup kita sama Tuhan kayak gimana. Sekarang kita renungan bareng ya. Oke, kameranya tetap on, tolong. Iya, online. Pertama-tama itu yang biasa gue lakuin ketika gue mau renungan itu adalah berdoa dulu. Biasanya sih gue nyanyi ya sebagai kayak menghayati gitulah, istilah kayak menghayati. Nggak apa-apa ya dia maksudnya nggak make up kan, yang penting ininya gitu, ngomongannya jelas gitu ya kan. Pertama-tama yang biasa gue lakuin di sini
untuk gue pribadi adalah nyanyi dulu, habis itu baru berdoa, habis itu baru baca ayatnya, habis itu baru baca firmannya. Dan di sini kita kali ini untuk memperpendek waktu, untuk mempersingkat waktu, seperti tidak usah nyanyi. Nah, nyanyi kan bisa ya, kayak sesuaiin aja sama temanya apa yang mau dibahas gitu. Jadi kita mulai aja dari doa ya. Dia mimpin ya. Oke, kita berdoa. Berdoa. Ya, berdoa. Ya, kedengeran nggak sih suara gue? Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua Bapa. Dan saat ini kami ingin beri sebagian dari firman-Mu. Kau tolong pimpin kami supaya kami bisa mendapatkan inti dan semoga bisa merenungkan di hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Gara-gara sih rutnya tadi ada kendala, guys. Jadi kayaknya gue akan sendiri nih ya. Nggak apa-apa gitu. Tadi tuh sedikit ini aja gitu, kayak sedikit ya kayak kangen-kangenan gitu loh, kayak karena kan kita udah lama nggak ketemu. Matius 6 ayat 1-6 dengan konteks hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepada, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat akan tersembunyi, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kau berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka mau dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah muka seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan judul buka topengmu. Hiduplah dalam kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama, tanpa topeng, tanpa riasan. Ngomong-ngomong dengan kata-kata ini tuh, gue tuh kayak merasa merasa tertunjuk gitu loh. Karena gue pakai make up, guys. Pakai make up karena kan biar enak aja gitu dilihatnya. Tapi kan kita juga harus bisa kayak, yang penting kan kita percaya diri sama diri kita. Kayak ya nggak usah lah pakai gitu-gituan segala, yang bagus, yang penting kita percaya diri gitu kan. Langsung ke renungannya biar lebih cepet ya.
di Yogyakarta pernah ada sebuah rumah makan yang memberikan gratis semangkuk mie ayam bagi pengunjung yang datang dengan dahi bertanda salib. Oh ya, BTW ini hari Rabu Abu guys. Ya. Jadi Rabu Abu itu biasanya hari dimana dahi kita ditandain, jadi kayak dicolek gitu, dicolek abu, ini misal abu nih, ini abu, terus dicolek. Tapi yang nyolek tuh pendeta yang nyolek abu itu ke dahi kita, kayak gitu. Nah di dahi kita gambarnya sama pendeta itu tanda salib, kayak gitu. Entah sudah berapa banyak orang yang sehabis beribadah Rabu Abu datang ke rumah makan itu. Tindakan memberi apresiasi bagi orang yang datang dengan tanda salib di dahi mungkin saja bermaksud baik. Namun, bisa jadi di kemudian hari orang sengaja pergi beribadah demi semangkuk mie ayam. Atau orang sengaja mengoleskan dahinya agar makan mie ayam gratis. Di sini kita melihat adanya tindakan keagamaan yang didorong oleh kepentingan tertentu. Dalam teks Alkitab hari ini, Yesus mengingatkan orang banyak untuk tidak terjebak pada kesalehan yang melakukan hukum dan kewajiban ritus agama semata. Bagi Yesus, kesalehan bukan untuk dipertontonkan. Kesalehan adalah tanda kasih kita atas kebaikan Tuhan. Kesalehan adalah wujud syukur atas kebaikan Tuhan. Hakikat kesalehan adalah kesediaan untuk merasa tak berdaya di hadapan Tuhan, bukan karena merasa diri lebih hebat dibanding yang lain. Kesalehan adalah tanggapan karena Allah berkenan menyelamatkan kita. Kesalehan adalah wujud syukur kita sebagai umat yang diselamatkan oleh untuk membangun kehidupan di dunia yang sama dan bersama dengan orang lain. Kesalehan adalah wujud kegembiraan karena Allah mengangkat seorang yang hanya debu tak berarti menjadi berarti bagi Tuhan dan kehidupan. Kita diajak untuk mengingat bahwa kita adalah debu yang tak berarti, sekaligus debu yang diajar untuk hidup dengan cara yang saleh. Hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama tanpa topeng, tanpa riasan. Jadi kayak di sini itu kita diingatkan sama Tuhan bahwa kita sebagai manusia kan kadang kayak suka nggak percaya diri gitu ya sama diri kita sendiri, kayak badan gue gendut ya emang sih jelek gitu kan. Tapi kan bukan berarti kayak, aduh badan gue gendut nih, kayak gue tuh nggak berani gitu loh buat keluar rumah. Kayak bahkan kayak lu iri sama kecantikan orang lain juga sebenarnya nggak bagus gitu. Ya maksudnya ya jadikanlah itu sebagai, ya boleh aja sih iri, tapi kan nggak boleh kayak sering-sering, aduh gue iri banget nih gitu. Kayak tapi kan nggak boleh sering-sering kayak gitu ya menurut gue. Kayak gimana ya, maksud gue tuh kayak lanjut ya. Jadi kayak boleh sih iri gitu, tapi kan nggak boleh kayak terus iri gitu kan sama yang misalkan si A cantik nih gitu. Tapi ya lu boleh sih kayak gitu, tapi jadikanlah itu sebagai inspirasi lu. Ya inti yang gue dapat kali ini adalah hiduplah dalam kejujuran, nggak boleh munafik, nggak boleh kayak bohong gitu loh. Terus udah gitu tadi kan di firman, di ayat Alkitab juga bilang kalau misal sikap berdoa yang baik itu kayak gimana ya kan. Gue juga kayak gitu sih guys, soalnya gue tuh kayak gue pernah mengalami hal yang kayak gitu. Gue kalau misalkan lagi sedih, lagi kecewa gitu, kayak bukan yang masuk ke, kayak gue tuh nggak tahu aja gitu, kayak kenapa sih gue tuh bisa tahu, tiba-tiba tahu gitu kan. Gue nggak sering-sering baca, mesti
nggak satu Alkitab setebal itu gue baca semua. Kayak gue juga bukan pendeta, gue bukan kayak pembawa Injil gitu kan. Bawa Injil sama pendeta sama sih. Gue bukan keduanya, tapi kan kok bisa gitu gue tiba-tiba tahu gitu loh, kayak tiba-tiba tahu gitu, kayak merasa ini adalah jalan yang benar gitu, kayak merasa ini adalah jalan yang benar gitu. Gue nggak tahu ya kenapa itu bisa terjadi sama diri gue gitu, kayak gue tiba-tiba masuk aja gitu ke dalam, ke kamar gue, ke sini, ini kamar gue, ke kamar gue, terus gue duduk di ranjang, kayak di tempat yang dirasa aman buat gue. Kayak kan gue tinggal di sini sama orang tua, iya dong gitu kan, nggak mungkin kayak gue belum nikah terus tiba-tiba gue pindah rumah gitu kan, nggak mungkin, nggak baik juga kayak gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi, kecuali kalau itu kan hal lain soal, kecuali kalau selalu gue tuh kayak ciri orang yang gue tuh malu gitu loh, malu kalau misalnya gue lagi nangis nih ya, terus ada orang yang iniin gue gitu, termasuk maksudnya orang nyokap gue sendiri gitu. Misalnya si A si A nyakitin gue nih, misalkan katanya nggak usah kata ini istilah nama gitu, nggak usah ada yang merasa ngerasa lagi gitu. Misalkan si A nyakitin hati gue banget nih, kayak sakit banget nih hati gue gitu, abis dimin sama si A, abis dibully sama si A gitu kan, gue sakit gitu rasanya. Gimana ya biar gue tuh nggak sakit lagi gitu, gimana ya gitu, hati gue langsung tersakiti, sakit, kecewa, marah, sedih gitu. Setiap gue lagi dalam keadaan seperti itu, gue tuh selalu curhat sama Tuhan ya, walaupun gue nggak doa ya, saya dalam posisi berdoa duduk sambil begini marem gitu, nggak lagi dalam keadaan gitu. Tuhan tuh menurut gue Tuhan itu tahu banget, persis tahu banget soal permasalahan kita. Jadi tanpa gue kayak dalam posisi berdoa sikap yang sempurna, yang sopan, sebenarnya itu nggak perlu gitu ya. Tuhan tahu apa yang lu alamin, Tuhan tuh tahu sisi hati lu gitu, sisi hati lu yang paling terdalam. Kayak ya sebenarnya buat gue pribadi ya, sebenarnya ya memang seperti itu. Tuhan itu tahu segalanya gitu, isi hati lu Tuhan tuh tahu semuanya gitu. Jadi tapi bukan berarti dalam doa lu, sikap doa tuh bukan yang main-main kayak gini, kayak muka melas tuh nggak usah gitu, nggak sopan juga sebenarnya. Kalau lagi disuruh doa ya doa yang benar, yang sopan gitu. Tapi kalau misalnya lu lagi sedih, bisa, itu cara masing-masing orang sih ya, cara masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah ngikutin cara gue banget, kayak gue tuh kalau gue cara gue buat kembali bahagia gitu, kayak bisa rasa gue lega, nggak perlu kayak di sinetron gitu diajarin gitu, kayak lu teriak dulu deh pasti lu akan lega gitu. Mungkin untuk sebagian orang akan ngerasa kayak gitu, akan ngerasa lega, tapi buat gue pribadi itu salah. Kayak emangnya kebahagiaan lu itu ada pada semesta, ada pada, maksudnya kayak ada pada laut gitu. Misalkan lu di langit gitu, ngapain sih gitu. Kalau buat gue pribadi ya,